Saudara jujur saja, siapa yang mendikte saudara? Saya tanya terakhir itu dah. Majelis tolong dikat majelis kita ini tertib dong. Sebentar. Sebentar ya. Mohon maaf majelis, saya mohon maaf, tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Perdebatan sengit mewarnai sidang kasus narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Upaya banding 4 terpidana pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, dinilai berpeluang lolos hukuman mati. Terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir langsung dihadapkan berbagai persoalan klasik sepak bola Indonesia. Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Laporan Khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi. Akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Gracia Adur, inilah Laporan Khusus lengkap. Saudara, perdebatan sengit mewarnai sidang kasus narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Teddy kerap kali memarahi saksi selama persidangan, dinilai tidak sopan. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional menyebut sikap Teddy bisa merugikan dirinya dan akan menjadi pertimbangan hakim. Majelis tolong dikat majelis kita ini tertib dong. Sebentar. Sebentar ya. Mohon maaf majelis, saya mohon maaf, tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Baik, Ya sebentar. kalau nggak tahan keluar majelis. Sebentar. Ya Oke. silakan tertulis catat. Pada sidang kasus narkoba Senin kemarin, Hakim Ketua menegur tim penasehat hukum mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Hakim pun memberikan peringatan terakhir dan akan mengusir dari ruang sidang jika kembali membuat gaduh. Sekali lagi saya ingatkan, membuat gaduh, saya akan suruh siapa pun dibuat masuk dalam persidangan ini. Tanpa kecuali. Sebelumnya, sidang kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa dengan agenda pemeriksaan 5 saksi pada Kamis pekan lalu juga diwarnai perdebatan sengit. Sidang dengan agenda pemeriksaan pada Kamis pekan lalu menghadirkan 5 saksi. Selama persidangan, Teddy Minahasa menanggapi keterangan saksi dengan nada tinggi. Teddy menganggap kesaksian Kepala Cabang Kantor Penukaran Valuta Asing, Nathaniel Ginting, tak konsisten dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Teddy menduga ada pihak yang mengarahkan saksi untuk mengubah keterangannya. Majelis hakim pun turun tangan menengahi perdebatan. Saudara kan bilang ini transaksi 2 kali, lalu di poin 8 saudara bilang 1 kali tanggal 26. Siapa yang suruh merubah itu? Tolong jawab, nggak apa-apa. Apakah penyidik? Bukan Pak. Terus apa yang merubah ini? Di BAP saya bilang tanggal 26. Ya Allah. Ini buktinya saudara, 24 dan 26. Di poin 8 saudara bilang 26. Yang konsisten dong jadi saksi itu. Iya, saya konsisten Pak. Ya. Tak puas dengan jawaban sebelumnya, Teddy Minahasa kembali mencecar Nathaniel. Kenapa saudara bawa-bawa tanggal 24? Invoice-nya tanggal 24 Pak. Iya, berarti kan ada transaksi di 24. Tidak Pak. Lah kenapa saudara bilang ada 24? Itu tertulis di situ invoice-nya Beginilah. tanggal 24 Pak. Saudara jujur saja, siapa yang mendikte saudara? Saya tanya terakhir itu dah. Jadi Ada? gini. Jawab. Ada Jawab yang aja. menyuruh atau tidak? Itu aja jawabannya. Sederhana. Tidak ada Pak. Tidak ada. Teddy Minahasa turut mencecar saksi lainnya, staf hukum Bank BCA, Timotius Clement. Teddy menanyakan dasar kesaksian Timotius perihal penukaran uang oleh mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara dari pecahan Rp100.000 menjadi dolar Singapura. Pertanyaan. Jawaban Timoti membuat Teddy Minahasa mempertanyakan kapasitasnya sebagai saksi. Ya. Dari mana saudara tahu pecahan 100? Dari slip penukarannya. Bukan dari saudara lihat sendiri. Bukan. Boleh saya menjelaskan yang mulia? Pertanyaan. Enggak waktunya di sini menjelaskan, mengajukan pertanyaan.
dan tangkapan. Nah, supaya terdakwa juga paham. Suasana sidang kembali memanas saat Teddy Minahasa menanggapi keterangan saksi lainnya, rekan AKBP Dodi Prawira Negara Fatullah Adiputra. Fatullah mengungkap AKBP Dodi pernah mendatangi rumah Teddy Minahasa membawa amplop. Teddy Minahasa kembali naik pitam saat menanyakan detail keterangan Fatullah. Hakim pun menegur mantan Karopaminal Kadif Propam tersebut. Yang benar yang mana keterangan saudara? Yang pasti Pak, saya di pinggir mobilnya Pak Dodi, yang itu Saya tidak nanya mobilnya. Yang menjemput saya berapa orang? saya tidak memperhatikan itu. Baik, posisi Pak Dodi saat menjemput saya sebelah mana? Di dekat. Pada saat saya jalan. Waduh, saya itu mah Baik, pasti terdakwa. ramai. Baik. Terdakwa saya ingatkan acuan kita dakwaan. Kalau lupa dia tidak jawab, yang mulia. Majelis Hakim juga kembali mengingatkan Teddy Minahasa agar fokus dengan pertanyaan terhadap saksi. Nada tinggi Teddy Minahasa kembali memenuhi ruang sidang saat ia menanyakan adakah tekanan yang diterima Fatullah. Saya tanya hari ini, apakah saudara juga merasa tertekan? Saat ini sudah pasti tekanan itu ada. Siapa yang menekan? Secara psikologi saya hanya masyarakat sipil biasa, Saudara Pak. sekolah terakhir apa? 2005. Tidak. Sekolahnya apa? Sarjana, SMA, SD, SMP? Sarjana kan? Kalau saudara masa ditanya tertekan, itu artinya ada orang yang menekan. Bukan bersumber tekankan dari diri sana sendiri. Perihal saksi Fatullah yang merasa tertekan saat dimintai keterangan kembali disinggung jaksa penuntut umum. Jaksa menanyakan apakah tekanan berasal dari penyidik kepolisian atau karena rekannya AKBP Dodi terlibat kasus ini. Namun di tengah percakapan keduanya, penasihat hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris, berusaha menyampaikan keberatan. Hal ini memicu protes jaksa terhadap Hotman Paris hingga hakim mengetuk palu menengahi perdebatan. Kami nggak perlu panggil penyidiknya, perbalisan gitu no. Ini kan tertekannya psikologi saudara sendiri ya. Betul. Baik, silakan. Majelis tolong Sebentar. dikartu majelis kita ini Sebentar. tertib dong. Sebentar. Sebentar ya. Mohon maaf majelis, saya mohon maaf, tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Baik, Ya sebentar. kalau nggak tahan keluar majelis. Sebentar. Ya Oke. silakan tertulis catat. Lagi-lagi, hakim menegur pihak Teddy Minahasa dan jaksa. Hakim meminta kedua belah pihak bertutur lembut dan menahan emosi selama persidangan. Saya fokus cari. Tidak perlu bersitegang urat leher. Apalagi suaranya juga keras-keras sampai seolah-olah ada marahnya. Kan begitu kan? Yang penting pelan-pelan pun Bapak buat. Yang penting ini dia dengar ngerti, bisa dia jawab. Kalau ada juga komplain, tunggu dikomplain di gilirannya. Jangan di waktu seperti makan cabai itu, langsung dimakan langsung pedas. Arogansi Irjen Teddy Minahasa yang masih melekat di tengah persidangan menjadi sorotan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Ia menilai sikap Teddy yang berulang kali memarahi saksi tidak sopan dan akan menjadi pertimbangan hakim. Beni menyatakan sikap dia justru merugikan diri sendiri. Bisa dibayangkan bagaimana ketika dia memerintahkan bawahannya melakukan penjualan narkoba. Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkotika jenis sabu pada 14 Oktober 2022. Sidang Teddy Minahasa telah bergulir sejak 2 Februari 2023. Mantan Kapolda Sumatera Barat ini didakwa memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu. Teddy diduga menyimpan 5 kg sabu yang diambil dari barang bukti sitaan Polres Bukit Tinggi. Dari total 41,4 kg sabu sitaan yang dimusnahkan hanya 35 kg. Teddy juga meminta bawahannya, mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawira Negara untuk mengambil sabu dan menggantinya dengan tawas. Dalam dakwaan, Teddy Minahasa terancam penjara maksimal seumur hidup atau pidana mati. Polda Metro Jaya menetapkan 11 tersangka, termasuk Teddy Minahasa dalam kasus ini. 5 diantaranya adalah anggota Polri, sementara 6 lainnya warga sipil.
terpidana pembunuhan Brigadir Yosua resmi mengajukan banding. Mengacu aturan di KUHP baru yang berlaku Januari 2026, Ferdi Sambo dinilai berpeluang lolos hukuman mati. Sementara itu, keselamatan Richard Eliezer, sang penguak fakta, masih jadi perhatian. Nasib Eliezer sebagai anggota Polri pun dipertanyakan. Akankah Eliezer kembali berkarir sebagai polisi? Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis 5 terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Namun, upaya hukum para terpidana belum berakhir. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf resmi mengajukan banding atau vonis hakim. Dari 5 terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana almarhum Joshua, ada 4 terdakwa yang menyatakan banding atas putusan yang dibacakan kemarin. Dalam aturan hukum, terpidana yang merasa tidak puas punya hak untuk mengubah hukuman lewat upaya banding, kasasi, peninjauan kembali, hingga permohonan gerasi atau pengampunan presiden. Vonis yang diberikan pengadilan negeri pun bisa berubah jadi lebih ringan. Apalagi, dalam aturan di KUHP baru yang akan berlaku Januari 2026, hukuman mati bisa berubah menjadi pidana seumur hidup setelah menjalani masa percobaan 10 tahun dengan syarat berkelakuan baik. Ferdi Sambo dinilai berpeluang lolos hukuman mati jika belum menjalani eksekusi hingga Januari 2026 mendatang. Begitu ada KUHP baru 2020 mulai berlaku KUHP baru, maka Ferdi Sambo akan mendapat aturan hukum yang lebih ringan. Ya, dalam eksekusi pidananya ya. Hukuman yang akan diberikan padanya adalah percobaan 10 tahun. Kalau berkelakuan baik, maka dia menjadi seumur hidup. Betul? Ya, bisa begitu. Peluang itu ada. Pemerintah pun mengajak semua pihak tetap mengawasi proses peradilan kasus Sambo agar berjalan adil. Kadangkala kita dibuat terkejut seringkali. Putusan begini di pengadilan tinggi Oke, tiba-tiba disunat di pengadilan tinggi, disunat lagi di Mahkamah Agung. Itu sering terjadi kejutan. Nah, oleh sebab itu, yang ini nih mari kita pelototi terus, jangan berhenti sampai di sini gitu. Kini, publik pun bertanya, akankah Ferdi Sambo lolos dari eksekusi mati? Sementara itu, Richard Eliezer, sang penguak fakta kasus pembunuhan berencana Yosua, bisa sedikit bernafas lega. Setelah jaksa memutuskan tak ada upaya banding, Eliezer tinggal menjalani vonis hakim 18 bulan penjara dipotong masa tahanan. Namun, keselamatan Richard Eliezer masih jadi perhatian hingga perlindungan LPSK diperpanjang 6 bulan ke depan. Perlindungan secara fisik, kemudian makanan, kemudian ada yang menjaga. Nah, itu semuanya sama seperti di perjanjian yang awalnya. Kita berpikir bahwa jaksa akan mengajukan banding, ternyata kan tidak, jadi menerima. Tetapi memang draft itu sebelumnya sudah disiapkan. Tentunya dalam hal ini yang Mbak Nite, kita tetap perlu menjaga supaya keselamatan dari Eliezer atau kenyamanan dari Eliezer ini tetap terjaga. Perlindungan LPSK terhadap Eliezer diperpanjang karena LPSK menilai potensi ancaman keselamatan masih ada. Namanya potensi, kalau potensi kan belum terlihat. Ya, kalau sudah terlihat itu manifest. Potensi ya banyak karena memang ya pelaku yang lain ini kan kekuatannya luar biasa dibandingkan dengan Eliezer. Yang kita tidak tahu apakah jejaringnya juga masih ada dan sebagainya. Tak hanya itu, LPSK bahkan akan mengajukan permohonan pengurangan masa penahanan untuk Eliezer sebagai narapidana justice kolaborator. Hak narapidana itu tadi penyebutannya, ada remisi, ada cuti menjelang bebas, ada pembebasan bersyarat. Persisnya apa? Karena masa tahanannya 1 tahun 6 bulan, dipotong dengan masa penahanan di proses penyidikan hingga persidangan. Ya. Persisnya apa? Nanti kami harus berkonsultasi dulu dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Nasib Eliezer sebagai anggota Polri pun menjadi pertanyaan. Akankah Eliezer kembali berakhir sebagai polisi?
inginnya Richard tetap jadi anggota Polri setelah ini. Itu kebanggaan kami kan, tetapi itu juga dia dapatkan memang dengan perjuangan yang luar biasa. Iya, dia menjadi seorang anggota polisi. Jadi kami sebagai orang tua juga berharap dia bisa kembali menjadi seorang anggota polisi. Saya pribadi tidak terlalu mengkhawatirkan karena masa depan kita percaya sudah disediakan Tuhan. Tapi untuk harapan, Richard masih berharap masih bisa bergabung dalam anggota Polri. Sementara itu, Kompolnas menilai banyak fakta persidangan pembunuhan Yosua yang akan menjadi pertimbangan hakim sidang etik Polri dan meringankan Eliezer. Menurut pengamatan kami dari hasil persidangan, putusannya, pertimbangan hakim, banyak hal yang nantinya tentunya akan menjadi pertimbangan dari Majelis Kode Etik dalam menyidangkan kasus Eliezer untuk hal-hal yang meringankan dari kacamata etik. Hingga kini, Polri belum mengumumkan kapan sidang etik Richard Eliezer akan digelar. Namun, Kapolri memastikan Richard Eliezer masih berpeluang kembali mengabdi sebagai anggota Polri. Kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun tentu hal-hal lain yang tentunya semuanya akan kita hitung. Dan itu kewenangannya nanti ada di Komisi Kode Etik. Terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027, Erick Thohir langsung dihadapkan berbagai persoalan klasik sepak bola Indonesia. Erick optimis upaya transformasi sepak bola nasional akan berhasil. Mampukah Erick Thohir yang juga menjabat Menteri BUMN itu mensukseskan sepak bola Indonesia? Menteri BUMN Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Persoalan persepakbolaan Indonesia yang tak kunjung selesai kini menanti sentuhan tangan dingin mantan Presiden klub Inter Milan tersebut. Dalam Kongres Luar Biasa PSSI pekan lalu, Erick mendapat 64 suara, jauh mengungguli 4 calon ketua umum lainnya. 2 wakil ketua umum Zainuddin Amali dan Ratu Tisa akan mendampingi Erick Thohir dalam menahkodai PSSI 5 tahun ke depan. Keduanya terpilih setelah melalui proses pemilihan yang sempat diwarnai kericuhan. Erick Thohir optimistis upaya transformasi sepak bola nasional akan berhasil. Harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Setelah resmi menjabat Ketua Umum PSSI, Erick pun langsung membuat gebrakan dengan membentuk komite ad hoc, supporter dan infrastruktur. Langkah tersebut dinilai Erick sebagai awal untuk membenahi sepak bola tanah air. Sebelum terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyuarakan 5 janji untuk memajukan sepak bola Indonesia. Kelima janji ini akan ia tuntaskan selama masa kepemimpinannya. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo berharap Erick Thohir memiliki kesungguhan dalam membangun sepak bola tanah air. Saya harus punya 2 asumsi, ya, karena saya punya alasan kenapa saya harus dengan 2 asumsi. Asumsi pertama adalah dia memang betul-betul ingin membangun sepak bola dan mendegradasi dirinya dari Menteri BUMN ke Ketua Umum PSSI atas kesadaran penuh bahwa dia memang ingin membuat sepak bola Indonesia ini maju. Asumsi saya kedua, dia sebetulnya tidak serius dan hanya membuat PSSI ini sebagai batu loncatan untuk karir politik dia. Yang kita tahu semua juga, dia akan digadang-gadang menjadi calon wakil presiden 2024. Menurut Anton, persoalan besar persepakbolaan Indonesia terletak pada manajemen PSSI.
Yang pertama menurut saya dia harus tahu betul apa yang terjadi pada persepak bolaan nasional. Betul bahwa ada mafia, ada pengaturan skor dan macam-macam. Tapi menurut hemat saya apa yang menjadi kelemahan besar dalam persepak bolaan nasional adalah memang manajemen PSSI ini memang berantakan betul. Baru saja menjabat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir langsung dihadapkan pada persoalan klasik sepak bola Indonesia, yakni kerusuhan supporter. Kericuhan supporter dengan polisi pecah di Stadion Jatidiri Semarang pada 17 Februari lalu. Supporter yang memaksa untuk menyaksikan pertandingan melempari polisi yang dibalas dengan tembakan gas air mata. Kita sudah sampaikan bahwa pertandingan ini tanpa penonton. Kemudian kami juga bisa memastikan bahwa penonton yang hadir tadi itu satu pun tidak memiliki tiket. Selain persoalan kericuhan supporter, masalah besar lainnya yang dihadapi Erick Thohir adalah match fixing atau pengaturan pertandingan. Sebagai langkah awal untuk memberantas mafia pertandingan, Erick Thohir pun menggandeng Polri. Tentunya bukan hal mudah untuk mereformasi sepak bola tanah air. Rangkap jabatan sebagai Menteri BUMN bisa mendatangkan persoalan atau justru keuntungan bagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam mengurus sepak bola. Mampukah Erick Thohir benahi PR klasik dan mampu mensukseskan sepak bola Indonesia? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Gracia Adur pamit undur diri. Sampai jumpa. Jaga selalu kesehatan Anda.